Tadi kan kita udah belajar kimia hijau. Kamu ngerti nggak sih materinya? Kimia hijau yang bab 1 itu ya, materinya ya. Menurut aku udah mulai paham sih, cuma mungkin masih perlu dievaluasi aja materinya. Iya sih. Iya, mungkin kita bisa belajar bareng kali ya. Iya. Oh ya, kamu lihat nggak sih itu ada yang mengamati tumbuhan gitu? Iya, aku lihat. Coba kita samperin yuk. Ayo. Ngapain? Halo guys, kalian lagi apa? Lagi mengamati tanaman yang sulit disiram. Oh alah, tapi kalian mengamati tanaman yang disiram itu untuk apa sih guys? Sebenarnya kita cuma pengen lihat proses fotosintesisnya sih. Oh, proses fotosintesis. Tunggu, perasaan di kimia hijau tuh ada proses kimia tentang fotosintesis nggak sih guys? Iya, ada. Oh ada ya? Tapi kalian tahu nggak sih proses kimia tentang fotosintesis? Tahu sebenarnya tapi cuma sedikit. Oh cuma sedikit ya? Gimana? Oh masih belajar. Gimana kalau kita belajar bareng guys tentang proses kimia? Boleh? Ayo kita belajar ke dalam ya. Ayo. Oke semuanya, jadi kita akan mendiskusikan nih tentang materi awal yaitu bab 1 mapel kimia, yaitu tentang kimia hijau dalam pembangunan berkelanjutan tahun 2030 yang akan mendatang. Yang dimana di sini ada cangkupan 3 topik materi. Yang pertama itu pengertian dan pentingnya kimia hijau. Kemudian yang kedua, prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Kemudian yang ketiga itu proses kimia dalam kehidupan. Oke, kita langsung aja ke materi pertamanya aja ya. Oh ya, sini kita akan membahas pengertian kimia hijau sama pentingnya kimia hijau dulu nih. Kira-kira ada yang udah punya ide nggak apa itu pengertian kimia hijau? Oke, boleh? Kalau aku udah dapat dari sumber buku, jadi pengertian kimia hijau itu menurut UNESCO, kimia hijau atau green chemistry adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menciptakan proses kimia yang aman, baik untuk diri sendiri ataupun lingkungan. Oke, menurut kalian gimana guys? Kalau dari sumber buku? Boleh sih. Boleh. Aku juga boleh sih. Ini juga sumber dari buku kan. Sama ini ya, ada sejarahnya nggak sih tentang kimia hijau itu untuk dari berasal dari apanya, dari tahun berapa saja? Sebenarnya ada sih. Sejarah kimia hijau itu mulai dikenal secara global dari mulai tahun 1980-an. Setelah Environmental Protection Agency atau EPA mengeluarkan Pollution Prevention Act yang merupakan kebijakan nasional untuk mencegah atau mengurangi polusi. Oke. Cukup jelas sih buat pengertian kimia hijau. Gimana kalau kita catat aja guys? Oke. Catat dulu ya. Oke. Lanjut masih dengan topik yang pertama yaitu pentingnya kimia hijau. Kira-kira ada yang punya ide guys buat jawaban ini? Oke, silakan. Menurut aku pentingnya kimia biologi sumber itu membuat lingkungan rumah dan sekitarnya aman dan sehat. Membuat udara, air, tanah, tanaman, dan hewan terhindar dari paparan bahan kimia berbahaya. Oke. Menjaga lingkungan tetap asri dan sehat, membuat bumi terhindar dari pemanasan global dan bencana alam. Oke. Menurut kalian gimana guys tentang ini? Boleh. Dari aku ya sedikit tanggapan, karena ini kan tentang kimia hijau ya, dimana kimia hijau itu tentang ilmu kimia untuk mengurangi yang namanya bahan-bahan atau zat-zat kimia yang berbahaya. Dengan cara ini pentingnya kimia hijau itu udah termasuk kayak lingkungan rumah dan sekitarnya itu aman dan sehat, terus membuat udara, air, tanah, tanaman dan hewan itu terhindar dari paparan bahan kimia yang berbahaya, kemudian menjaga lingkungan tetap asri dan sehat, dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Oh ya, terus ada manfaatnya juga. Manfaatnya tuh pertama mengusahakan proses-proses kimia yang lebih ekonomis atau lebih hemat bisa dibilang. Terus bentar, pulang dulu. Ya. Gak apa dikat. Udah, gak apa. Udah dikat. Oke. Terus abis itu ada manfaatnya juga guys.
Manfaat kimia hijau tuh pertama membuat proses kimia menjadi lebih ekonomis, terus yang kedua efisien dalam penggunaan energi, terus yang ketiga mengurangi limbah produksi, terus yang keempat menghindari polusi kendaraan terhadap lingkungan sekitar, terus selanjutnya mengurangi kecelakaan, menghasilkan sarana pekerjaan dan kesehatan yang optimal. Itu aja. Oke. Oke. Menurut aku udah masuk sih buat manfaat kimia hijau. Menurut kalian gimana? Ya, itu sih udah termasuk lengkap sih. Oke. Ayo dah, lanjut nyatet aja ya. Ya, oke. Oke. Tadi kan kita udah membahas tentang pengertian sama pentingnya nih. Di sini juga aku lihat di sumber buku atau LKS. Di sini itu ada contoh-contoh proses kimianya atau apa ya, kegiatannya. Ya kurang lebih seperti itu. Yaitu aku akan bahas ada 4 bahkan. Itu yang pertama ada proses kimia fotosintesis. Kedua itu proses kimia berdasarkan pembakaran tidak sempurna. Yang ketiga itu proses kimia perkaratan besi. Yang keempat itu proses kimia pembanggangan roti. Yang dimana aku akan membahas yang pertama itu fotosintesis. Fotosintesis itu adalah suatu proses biokimia pembentukan karbohidrat dari bahan anorganik yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun atau klorofil. Yang kedua, aku pengen bahas pembakaran tidak sempurna. Itu sih biasanya yang dilakuin oleh masyarakat seperti kita, yang dimana melakukan pembakaran di luar rumah ya. Iya. Yang biasanya sampah-sampah itu langsung dibakar atau daun kering biasanya langsung dibakar. Terus yang mengandung bahan kimia yang seperti CO2 atau karbon dioksida dan H2O menjadi H2O. Yang ketiga itu adalah perkaratan besi. Itu adalah korosi, adalah perubahan logam secara fisika maupun kimia akibat hilangnya fungsi mekanis logam tersebut. Kemudian yang keempat atau terakhir adalah pembanggangan roti, adalah metode pengolahan roti yang menggunakan panas kering, biasanya menggunakan oven, di mana cara proses kimianya itu menggunakan soda kue atau NaHCO3 jika dipanaskan akan menghasilkan gas CO2. Gas ini memberi tekanan pada dinding adonan roti sehingga membentuk rongga-rongga. Keadaan ini membuat roti mengembang dan menjadi lebih empuk. Oke, di sini kan kita udah membahas bagian A-nya ya, atau topik pertama yaitu pengertian beserta pentingnya kimia hijau. Maka dari itu di sini kita akan lanjut ke topik yang kedua adalah prinsip kimia hijau dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Oke. Kalau aku baca sih di sini ada 12 prinsip ya yang berfungsi sebagai paduan pengaplikasian kimia hijau dalam tindakan nyata. Kira-kira ada yang mau disebutkan nggak guys dari kalian? Boleh? Ada 12 prinsip. Yang pertama mencegah timbulnya limbah dalam proses. Yang kedua memaksimalkan atom ekonomi. Yang ketiga mendesain proses sintesis yang aman. Yang keempat mendesain produk bahan kimia yang aman. Yang kelima menggunakan parut yang aman. Yang keenam meningkatkan efisien energi dalam reaksi. Yang ketujuh menggunakan bahan baku yang dapat terbarukan. Kedelapan menghindari derivatisasi dan modifikasi sementara dalam reaksi kimia. Yang kesembilan menggunakan katalis. Yang kesepuluh mendesain bahan kimia yang mudah terdegradasi. Yang kesepuluh menggunakan metode analisis secara langsung untuk mengurangi polusi. Dan yang terakhir ada meminimalisasi potensi kecelakaan. Oke. Menurut kalian gimana tentang hal ini? Boleh. Menurut aku juga boleh banget sih, soalnya kan ini prinsip dasar ya untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dengan menggunakan kimia hijau. Oke. Mungkin langsung dicatat aja ya guys ya di kertas kalian. Oke, jadi kita akan memasuki topik yang terakhir atau topik ketiga yaitu proses kimia dalam kehidupan sehari-hari terkait hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Oke, jadi sebelumnya ini aku udah baca-baca sih sedikit tentang beberapa hal yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau. Tapi sebelum itu, aku pengen kasih tahu di mana ada hal yang perlu kita pelajari tentang kimia hijaunya.
Dari yang pertama itu ada tabel sistem periodik unsur. Kira-kira kan udah tahu belum sistem periodik unsur itu seperti apa? Contohnya. Eh, Oke, Jadi boleh. tabel periodik tuh kayak tabel yang menampilkan setiap unsur kimia dalam setiap sistemnya. Nah, unsur-unsur kimia tersebut memiliki jumlah yang banyak banget dengan sifat yang berbeda-beda antara satu dengan unsur yang lainnya. Tujuan dibuatnya itu buat mengenali nama unsur dari partikel kimia secara mudah melalui pengelompokan. Oh, oke. Oke, boleh. Jadi kira-kira ada tabel periodik atau kita lebih kenalnya sistem unsur kimia ya, Iya. yang dimana ada setiap kotaknya itu ada unsur kimia dan ada nama-namanya juga beserta hal lainnya. Oke. Aku lanjut ke kedua, yaitu adalah unsur dan hubungannya dengan atom dan molekul yang tadi aku udah sebutkan. Jadi dalam tabel periodik itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin. Selain nama unsurnya, itu disangkut pautkannya dengan adanya atom dan molekul. Jadi kalian bisa memahaminya ya, ada atom dan molekulnya. Dan yang ketiga, aku pengen ngasih tahu kalau ada petunjuk penulisan reaksi kimia dalam kimia hijau. Jadi itu setahu aku petunjuk penulisan reaksi kimia hijau tuh ada bermacam-macam. Kayak misalnya H2O tadi, terus masih banyak lain sih setahu aku. Dan yang terakhir baru kita akan membahas proses kimia dalam kehidupan yang tidak sesuai dalam prinsip kimia hijau. Salah satu kegiatannya adalah di sekitar rumah yang tidak sesuai dengan prinsip kimia hijau adalah membakar sampah di tempat terbuka. Berarti sama halnya kayak ini nggak sih? Yang proses Yang proses kimia pembakaran tidak sempurna. Iya betul. Dan masih banyak lagi sih ya sebenarnya proses kimia dalam kehidupan yang tidak sesuai prinsip kimia hijaunya. Mungkin kita bisa nyatat juga guys tentang hal ini. Oke, karena kita sudah mendiskusikan 3 topik ini, jadi kita bisa bilang udah selesai sih sebenarnya. Thank you banget kerjasamanya ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga ya guys ya sudah membantu mendiskusikan hal ini. Semoga apa yang kita diskusikan jadi manfaat untuk kita tentang kimia hijau ini. Oke. Mungkin udah sih itu aja.